Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriza Widyasari, NIM A210180082 dari kelas D Media Pembelajaran Berbasis TIK. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi dasar, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, serta peranan akuntansi. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian akuntansi. Akuntansi ialah suatu proses pencatatan, mengklasifikasi, peringkasan, pengelolaan, dan penyajian data transaksi, serta berhubungan dengan kegiatan keuangan, sehingga dapat dipergunakan dengan mudah dimengerti maupun dipahami untuk mengambil suatu keputusan maupun kepentingan lainnya. Akuntansi sendiri berasal dari kata accounting, yang artinya adalah perhitungan. Dalam penyusunan sebuah laporan keuangan, hendaknya kita mengerti yang merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam akuntansi ada beberapa istilah yang harus diketahui. Yang pertama adalah neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan harta kekayaan, hutang, dan modal pemilik pada saat tertentu. Dalam neraca ini selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit. Keseimbangan ini selanjutnya disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua adalah harta atau aktiva. Harta atau aktiva adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang mencakup aktiva lancar maupun aktiva tetap. Bagian dari aktiva lancar atau current asset itu seperti kas, piutang, persediaan, perlengkapan, pendapatan yang masih diterima, hasil tagih, dan privilege. Dan bagian dari aktiva tetap atau fixed asset yaitu seperti peralatan, gedung atau bangunan, tanah, mesin, hak cipta maupun hak paten. Kemudian yang ketiga adalah hutang atau kewajiban. Hutang atau kewajiban adalah semua kewajiban yang dimiliki perusahaan, baik hutang jangka panjang maupun pendek. Adapun kategori untuk hutang jangka pendek yaitu hutang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun dilunasi seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji maupun upah. Dan yang keempat adalah modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah hak atas si pemilik terhadap kekayaan perusahaan yang jumlahnya sama dengan jumlah kekayaan secara keseluruhan dikurangi total hutang atau kewajiban perusahaan. Kemudian yang kelima adalah pendapatan. Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima perusahaan melalui kegiatan usahanya maupun di luar kegiatan usahanya selama satu periode. Kemudian yang terakhir adalah beban. Beban adalah semua yang ditanggung perusahaan yang meliputi harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan, biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya. Yang selanjutnya adalah tujuan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi akuntansi dari suatu entitas atau badan usaha perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi juga memiliki tujuan umum. Yang pertama adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam neto aktiva atau aktiva setelah dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul akibat dari usaha memperoleh laba. Yang ketiga adalah memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aktiva seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasinya. Yang kelima, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan. Seperti yang telah kita ketahui pada poin sebelumnya, akuntansi adalah proses kompleks pada keuangan
yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Adapun proses dalam akuntansi terdiri dari 4. Yang pertama adalah pencatatan. Pencatatan adalah proses penting dalam kegiatan akuntansi. Dikatakan penting karena pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Proses pencatatan juga lebih dikenal dengan proses pembukuan, karena meliputi proses menganalisis transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Pada akuntansi sendiri, pembukuan biasanya terdiri dari banyak jenis suatu kebutuhan dan kepentingan pencatatan yang lebih rinci. Kemudian yang nomor 2 adalah meringkas dan mengklasifikasi. Meringkas dan mengklasifikasi biasanya dalam pencatatan transaksi, data yang disajikan masih berupa data mentah. Disinilah tugas seorang akuntan untuk meringkas dan mengklasifikasi data ke dalam beberapa kategori dan menerjemahkan data tersebut menjadi data penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Kemudian, yang ketiga adalah pelaporan. Seorang akuntan juga harus menyajikan data proses akuntansi dan segala transaksi ke dalam laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan diserahkan setiap bulan, kuartal bulan, atau tahunan. Kemudian, yang keempat adalah menganalisis. Setelah melakukan pembukuan, klasifikasi, dan juga menyusun laporan keuangan, seorang akuntan juga harus menganalisis proses akuntansi. Seorang akuntan akan melakukan analisis berdasarkan perbandingan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya untuk menentukan dan menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategi perusahaan. Kemudian, materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang peran akuntansi. Adapun peran akuntansi ada 4. Yang pertama adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua adalah untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.